Selamat sore sahabat semuanya. Sekarang tanggal 18 Oktober tahun 2022 kita berjumpa lagi. Bali hujan sangat deras sekali. Bahkan itu di luar begitu sangat derasnya hari ini. Bahkan tidak hari ini ya. Beberapa hari sebelumnya khususnya malam hujan sangat deras sekali. Jadi kemarin malam itu bahkan sampai ada jembatan putus di Jembrana, di Kabupaten Jembrana. Jadi sekarang jalur penghubung darat antara Denpasar dan Jawa, Bali dan Jawa itu keputus di Jembrana. Jadi akhirnya harus memutar ke Singaraja lewat Bedugul. Di daerah lain juga sama, di Bali, Denpasar juga kena beberapa banjir, bahkan sampai ada yang meninggal. Di Bali beberapa orang juga sampai meninggal gara-gara kena longsor. Menanggapi bencana di beberapa hari ini, ada beberapa sahabat yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini, Mas Erwin, ada nggak di masa kuno, di lontar-lontar kawi di masa kuno itu tentang tata cara menolak bala? Bahasanya begitu. Jadi kira-kira kayak menolak bencana ya, menolak bala dari bencana alam yang luar biasa ini. Kalau kita kembali ke masa lampau, ke masa 1000 tahun sebelumnya ya, di bawah tahun 1000. Kalau kita membuka catatan masa lampau, yaitu lontar, tambra dan sejenisnya, itu kita tidak menemukan tata cara menolak bala. Tetapi setelah tahun-tahun 1200 itu ada memang cara menolak bala. Tetapi kalau untuk masa kawi itu saya pribadi belum pernah menemukan tata cara atau catatan mengenai tentang tolak bala terhadap bencana alam yang begitu dahsyatnya ini. Entah itu banjir, kemudian gempa dan lain-lain. Sastra masa lampau itu cenderung malah membahas kepada ibu bumi. Ya, ini semua kan ibu bumi yang menyebabkan. Itu ada beberapa bait yang menyebutkan bahwa ibu pertiwi itu ibu yang seram. Selain penuh kasih sayang yang seperti umum kita dengarkan bahwa ibu pertiwi itu adalah ibu yang penuh dengan kasih sayang, tetapi ada juga beberapa bait di lontar yang menyebutkan bahwa ibu pertiwi itu adalah ibu yang seram. Jadi lontar yang akan kita bahas dan mengenai beberapa bait yang menyebutkan bahwa ibu bumi itu adalah ibu yang seram itu terdapat pada lontar kawi yang disebut dengan lontar maya. Lontar maya itu beberapa baitnya menyebutkan bahwa ibu bumi adalah ibu yang seram. Jadi sore ini Breki ikut nih teman-teman nih, nggak mau turun nih, berdiri nih. Jadi sore ini kita akan membahas dan mengupas tentang lontar maya, lontar maya yang selesai ditulis itu awal-awal masa kawi ya. Masa kawi berarti sekitar kawi awal, sekitar tahun 200 atau 250-an itu ya, sekitar itu. Dan sekarang lontar aslinya itu ada di Leiden di Belanda. Maaf teman-teman ya, saya maju sedikit.
Jadi ibu bumi, ibu yang seram, disebut ibu yang seram pada lontar maya. Jadi para pemikir, para penulis di zaman itu, para penulis dari lontar tersebut, dari buku tersebut, ya kalau bahasa sekarang penulis buku itu ya. Tapi itu masa lampau, karena masa lampau itu adalah penulis lontar, para empu dan para pujangga lainnya. Para pertapa atau para pujangga, para empu dan para pemikir di zaman itu memakai kata-kata kunci sebenarnya tentang ibu bumi yang sifatnya ke feminimannya itu. Jadi ada sebutan pradana, ya, pradana atau pradono, ada prakerti, ya, ada prakerti, ada juga yang disebut dengan maya. Nah, lontar ini sama dengan penyebutan ibu bumi yang pada sosok yang seram. Jadi arti dari lontar ini kurang lebih adalah yaitu ibu bumi yang seram. Kalau kita flashback ke belakang, ke bencana alam bahkan yang kita hadapi hari ini dan bencana alam yang sesudah-sudahnya, entah berapa ribu kali bencana alam di muka bumi ini, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya, yang otomatis akan membawa manusia-manusia yang menjadi korbannya. Bukan hanya manusia, tetapi ada satwa dan makhluk hidup lain. Ibu bumi yaitu Maya yang berprofesi pada sosok yang seram. Itu terkadang yaitu walaupun penuh kasih sayang yang menghidupi kita semuanya ini, makhluk di bumi yang begitu sangat banyaknya, ini hidup dari bumi. Tidak ada satupun yang tidak hidup dari bumi, dan tidak ada satupun yang berpijak tidak di bumi kecuali astronot, yang itu pun nanti pasti akan kembali. Selain penuh dari kasih, yaitu tadi seram, menakutkan, dan semaunya sendiri. Dan lagi ibu bumi, kalau saat ada bencana dan memakan korban yang entah berapa ratus, berapa ribu jumlah korbannya, itu sama sekali tidak berdosa. Tidak berdosa ibu bumi, ya kan? Tidak ada satu struktur kata pun di lontar atau apapun menyebutkan bahwa ibu bumi itu terikat dengan dosa atau karma. Tentunya para pertapa atau para empu dan para penulis masa lampau itu untuk menjelaskan apa yang mereka masukkan dengan daya feminim yang terdapat di semesta itu tadi, yaitu jagat raya yang kita tinggali ini, tentunya ada perbedaan waktu itu dan masa kini. 2000 tahun yang lampau dengan masa kini tentunya dalam rentang waktu yang panjang berevolusi dari kata-kata, bahasa diterjemahkan lagi, ada arti yang berbeda pastinya itu. Apa yang kita pahami setelah sekian ribu tahun kemudian belum tentu sama dengan apa yang mereka maksudkan itu tadi. Pradana, Prakriti, Maya belum tentu juga sama mirip, sama persis dengan apa yang mereka ketemukan. Ya, dalam tanda kutip, ingat ini. Sifat-sifat ini
sifat seram sama sifat kasih sayang dan lain-lainnya ini. Bukan ibu bumi yang menunjukkan atau memberitahukan atau apalagi menuliskan, tetapi yang menunjukkan, menuliskan, dan hingga hari ini dapat kita pelajari itu adalah para pertapa dan para empu tersebut di zamannya. Yaitu tadi, saat mereka melintaskan apa yang ada di lintasan di pemikiran dan perasaannya, kemudian dituliskan dalam aksara, belum tentu akan sama artinya dengan apa yang kita pelajari di hari ini. Jadi, oleh sebab itu, saya akan mempunyai suatu pedoman bahwa apa yang kita bahas, apa yang saya sampaikan, ingat, ini bukanlah suatu kebenaran. Ya, ingat, ini bukan suatu kebenaran, tetapi hanya umpan untuk kita bisa menambah bahan untuk kita bisa berpikir dan belajar, karena pelajaran dan ilmu pengetahuan itu tidak ada batasnya. Kenapa dibandingkan apa yang kita pahami setelah sekian ribu tahun kemudian bahwa tentu sama tidak dengan apa yang mereka maksudkan. Tidak ada yang aneh dengan perbedaan itu. Karena jangankan kristalisasi pikiran yang abstrak ini, yang seperti ini, yang seperti itu di masa itu juga. Air saja. Dan di sini dia akan mengikuti benda ini. Dan seterusnya, air tidak akan pernah mempunyai bentuk yang khusus. Dia selalu mengikuti wadahnya. Air adalah salah satu pembenar, saksi dalam kehidupannya. Kenapa dibandingkan justru dengan air? Karena pikiran yang sifatnya mengalir itu seakan dan sering disamakan dengan air yang juga mengalir ke tempat yang lebih rendah. Begitu pula sebenarnya, begitu pula juga namanya ilmu pengetahuan yang kita pelajari ini. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari ini disebut juga dengan istilah seperti air yang mengalir. Bahkan di literasi Kawi itu disebut dengan Dewi Saraswati tersebut, karena sifat Dewi Saraswati juga mengalir. Dia mempunyai alat musik, alunannya itu adalah mengalir. Ilmu pengetahuan juga sama, dia mengalir ke arah ke bawah. Barangkali penjelasan yang paling sederhana dan paling dekat dengan atau mengenai perbedaan itu adalah karena kata-kata kunci itu mereka temukan melewati jalan bertapa, jalan meditasi, atau jalan apapun empu-empu itu saat menemukan sifat-sifat dari salah satunya dari ibu bumi ini. Mereka berjalan menemukan itu dengan cara bertapa yang berat dan panjang dan lama, sedangkan kita menemukannya di dalam catatannya, di dalam lontar-lontarnya yang sudah selesai ditulis dan bersambung-sambungannya juga ada. Artinya dalam buku atau dalam sastra, kalau yang bentuk sekarang dalam lontar,
tulisannya pun, walaupun itu tulisan hasil dari masa lampau, jelas ada ketidaksamaan dengan pola pikir dari para pertapa, yaitu yang mulia empu-empu tersebut. Itulah ilmu pengetahuan. Jadi sebentar ya sahabat ya. Jadi kalau sahabat terganggu dengan suara ini di luar, mohon maaf ya, karena ada orang memperbaiki gentengnya tersingkap gara-gara ada angin atau hujan lebat di sebelah. Jadi mereka ada perbaikan, jadi ada suara. Jadi semoga tidak mengganggu di percakapan kita ini. Kita lanjutkan. Membaca, ya saya ini kan membaca di lontar-lontar tersebut itu kan gampang. Jangankan kesesuaiannya, ya dengan maksud para pikiran itu, ya pemikir-pemikir tersebut ya, disesuaikan, itu jelas ada bedanya. Dengan maksud penyusun kamus, itu kita sebutnya kamus gitu ya di sastra itu sendiri mungkin pemahaman kita tidak akan sama. Dan sekali lagi, memang tidak ada yang aneh dengan semua itu. Sebagaimana itu memang begitu adanya sedari dahulu bahkan hingga kini. Ibu bumi yang begitu sangat gitu aja, disebut kejam sama para pertapa, para penulis di zaman itu. Tetapi ini adalah bahasa Indonesia kejam. Nih, tetapi waktu masa lampau pun pengertiannya ini yang saya maksud itu tidak sama dengan apa yang kita artikan, kita dengarkan di hari ini. Jadi kalau ada kesalahan, kenapa saya itu panjang sekali menjelaskan itu tadi, kalau sampai ada kesalahan sebelumnya kita mohon maafkan, karena ya dari apa yang kita sampaikan belum tentu sama dengan apa yang beliau tuliskan, rumuskan, pikirkan, apalagi di masa lampau. Itu. Tapi kita balik ke awal tadi, yaitu kita tidak mencari kebenaran, apalagi pembenaran diri kita sendiri. Bukan, kita hanya supaya ada asupan dari bahan-bahan lain, pengetahuan berbeda lain. Jadi itu tadi, untuk menangkal bencana alam ini tidak ada, sama sekali tidak ada di lontar-lontar masa lampau yang karya-karya luhur dari leluhur kita. Mereka itu kan leluhur kita, darah dagingnya itu terwariskan ke kita, sel-selnya ini terwariskan ke kita semua, bukan saya aja. Itu tidak ada untuk tata cara supaya menolak bencana, itu tidak ada, karena kita itu tidak ada apa-apanya dengan semesta ini. Kita hanya nurut aja. Tetapi kita diutus untuk memelihara, menanami pohonnya, ya, kemudian mengatur supaya kita tidak membuang apa sejenis sampah atau apa ke sungai dan lain-lain, supaya tidak tersumbat alirannya, itu tidak mencemarinya. Itu kan proses-proses, tahap-tahap dalam memelihara. Yang ini yang kita bahas dari masa lampau itu. Ini agak supaya ini teman-teman ya, kita benar-benar dituntut untuk berpikir ini, bahwa yang ini dan itu, yang ini dan itu, pradana itu adalah yang ini, purusa itu adalah yang itu, pradana adalah yang ini, purusa dan itu. Menyebut alam semesta. Suku kata tat pada kata tatwa memang berarti itu.
tatwa itu. Sedangkan bentuknya itu, yaitu si kata tatwa, ya, si kata tatwa mengandung arti keituan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan yang itu. Mohon paham ya. Karena saya juga mengartikan juga susah. Itu juga. Pradana dan Pakriti. Pertapa. Ya, pertapa pikiran. Pertapa pikiran adalah profesi kuno yang sangat individual. Jika seorang pertapa pikiran menemukan sesuatu yang dalam pikirannya, maka temuan itu adalah hanya untuk dirinya. Ketika temuan itu kemudian disampaikan kepada publik dan dibungkus ajaran, maka terjadilah proses penyederhanaan dari temuan itu sendiri. Demikian seterusnya. Dan terus begitu seterusnya. Hingga temuan itu sampai ke dalam pikiran orang-orang yang sekarang yang ikut-ikutan mengatakan bahwa pradana itu sifatnya adalah ibu dan purusa itu sifatnya adalah dari ayah. Mereka diberitahu lewat berbagai cerita bahwa ibu bumi itu ibu dan bumi, dan ayah itu langit. Ibu itu adalah bumi, ayah dan langit. Itu hanya cerita. Pada kenyataannya mereka lebih menyerap cerita-cerita itu untuk jangka waktu yang panjang daripada menyerap penjelasan-penjelasan verbal filosofis. Maaf ya, kita sambil merokok. Sungguh panjang dan jauh sekali dari perjalanan dari sebuah temuan pikiran. Sangat panjang jalan yang menemukan dan panjang pula jalan untuk menyampaikannya. Sepanjang-panjangnya jalan itu ternyata jalan itu memang ditempuh. Dengan apa sekarang kita bisa menjelaskan apa sesungguhnya yang disebut jalan pikiran yang ditempuh oleh pikiran itu sendiri. Jadi saya selingi ini sambil merokok. Ini rokok saya kretek. Jadi kalau dipijat-pijat begini, ini keras, nggak bisa sedot. Barangkali kita sadar sepenuhnya bahwa pada saat berpikir kita cenderung memilih jalan menyederhanakan itu, misalnya dengan mengikuti satu pola berpikir yang paling banyak ditempuh oleh orang-orang kebanyakan ya. Itu pola pikir yang sama akan memberikan pandangan yang relatif sama. Maka untuk mengherankan atau tidak sama sekali mengherankan jika para penempuh jalan pikiran itu akan menemukan sisi-sisi yang sama pula. Misalnya kesepakatan kita tentang dua sisi bertangan dari ibu bumi. Pada satu sisi ibu bumi menggambarkan atau digambarkan sebagai perempuan yang cantik, berambut panjang, berpakaian yang bagus gitu kan penggambarannya, dewi-dewi yang menggambarkan bumi itu. Tetapi pada sisi atau pada bentuk lain, ibu bumi itu adalah perempuan yang berwajah mengutuk, wajah yang garang, ya, wajah yang penuh dengan sosok yang mencabut nyawa tanpa ampun, memakan apapun yang ada di depannya. Wajahnya gelap, segelap-gelapnya, kan gitu penggambaran. Kegelapan paling gelap ada di wajahnya ibu bumi. Dia murka,
dia ganas, dia bertaring. Jadi sosok-sosok yang sangat seram-seram itu digambarkan, yang menunjukkan bahwa itulah ibu bumi kita, yaitu bumi yang kita pijai. Tentu dari sisi ibu bumi tidak terbatas pada sebuah sisi yang bertolak belakang itu saja. Sejatinya tak terbatas banyak sisi ibu bumi itu. Namun dua yang bertentangan itu nyatanya adalah dua sisi yang paling diajarkan kepada kita oleh suatu tradisi yang turun-temurun hingga kini. Itu diajarkan oleh tradisi. Dan pikiran kebanyakan di antara kita pun memang terpola seperti itu. Jika ibu bumi itu diibaratkan seorang dewi, kita pun secara terpola diperkenalkan dengan kelompok dewi yang cantik dan penyayang, serta kelompok dewi yang seram dan menakutkan itu tadi. Orang kebanyakan mungkin tidak takut pada kematian dirinya, tapi kebanyakan orang mungkin dibuat takut oleh cerita tentang dewi kematian. Itu penggemar buah durian contohnya ya. Ini penggemar buah durian. Ini barangkali tidak takut makan durian yang runtuh pada kuburan, pada tanah kuburan. Dia tidak takut, dimakan aja. Tapi penggemar durian itu bisa jadi dibuat takut oleh cerita-cerita seram tentang dewi kuburan yang mendiami setra tersebut. Sebaliknya, mengapa cerita tentang kecantikan dan kelemah lembutan dari Dewi Saraswati dan dewi-dewi lainnya yang berparas cantik tidak membuat orang takut bila tidak memiliki pengetahuan? Haruskah dewi pengetahuan itu diceritakan berwajah seram agar anak-anak kita ini mudah untuk belajar? Itulah penggambaran untuk diceritakan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita mudah untuk belajar, supaya Dewi Saraswati atau dewi-dewi lainnya, dewi pengetahuan terutama, itu tidak digambarkan dengan cantik, tetapi digambarkan dengan seram, kan gitu. Ini mungkin saja, ini berandai-andai. Mungkin begitu dia, anak-anak kita itu akan cepat untuk belajar, mungkin begitu. Balik kepada itu tadi, tentang bencana alam yang terus melanda, akan terus alam itu, bencana alam itu, jika sesuatu terjadi maka akan terjadi lagi. Sesuatu yang terjadi maka akan terjadi lagi. Itulah sudah jadi hukum alam. Maka kita hanya manusia, kita tidak akan punya wewenang untuk menghalaunya. Tetapi ya, kita punya wewenang, punya tanggungan untuk hanya, dalam tanda kutip, untuk hanya sebagai pemelihara. Kita mungkin bisa mengalirkan air dengan membuat bendungan atau apa supaya tidak menerjang, bisa dibelokkan ke sana kemari. Tetapi itu hanya sebatas itu saja. Tapi kalau sudah bencana alam datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini tafsiran karena lontarnya ini hanya pendek sekali, hanya beberapa bait gitu saja. Tapi kita itu hanya menafsirkan Pradana Prakrti atau apa itu, seperti ibu bumi dan bapak angkasa kayak gitu. Tetapi ya itu hanya penafsiran. Balik lagi, itu hanyalah penafsiran. Dan itu pun juga belum tentu itu mutlak, karena
proses dari jalannya waktu yang begitu sangat panjang. Nah, sekarang solusinya. Solusi. Kita kan punya solusi. Kalau kita ada pertanyaan, kita punya jawaban. Ya, punya jawaban. Di masa lampau juga gitu, punya jawaban. Jawaban yang hanya menerangkan, seperti ini tadi kan menerangkan. Tetapi di akhir babak cerita itu pasti ada solusinya. Penangkal bencana tidak ada. Saya ulang-ulang lagi ini, penangkal bencana di Lontar itu tidak ada. Tetapi kita diwajibkan untuk jadi pemelihara. Tuh. Dengan cara apa? Di akhir Lontar Maya ini ada yang disebutkan dengan bubuk. Ya, bubuk. Di Bali itu ada sekarang, masih ada. Disebut dengan dilaksanakan, masih diperingati menjadi hari raya tumpek, yaitu tumpek bubuk. Yaitu bagaimana cara kita untuk berpartisipasi, mumpung kita masih punya kesempatan, yaitu kehidupan ini, untuk berpartisipasi dalam melaksanakan upacara hari raya di tumpek bubuk tersebut. Dengan cara apa? Itu. Apakah kita harus meminta kepada dewa? Meminta kepada ini, itu, dan lain-lain, bahkan meminta kepada ibu bumi sendiri. Di Lontar itu tidak diterangkan sama sekali bahwa ibu bumi akan mengabulkan, apalagi mendengarkan. Karena kata-kata semua ini yang saya susun sedemikian rupa dari tadi itu mewujudkan bahwa ibu bumi itu juga yang menamakan adalah sastrawan di zaman itu, yaitu para empu yang mulia. Akan mendengarkah ibu bumi? Tidak. Akan mengabulkan apalagi? Jelas tidak. Tetapi di tumpek bubuk kita diwajibkan untuk memperingatinya. Apa yang akan kita dapatkan? Ibarat suatu kepala, jika tidak punya rambut pasti akan panas, kan gitu. Untungnya saya punya rambut, walaupun sudah agak botak. Pepohonan, yaitu bubuh. Bubuh dalam bahasa Kawi, jika diartikan itu adalah pohon di zaman ini. Tumpek adalah peringatan untuk pohon. Hari kasih sayang untuk pohon. Supaya paling tidak kita itu harus mengasihi rambut-rambut dari bumi ini, yaitu si pohon. Kita harus menambahnya. Kita harus merawatnya. Jika ada yang tumbang satu, maka kita harus menggantinya dengan 100 pohon yang sama. Tumpek bubuk artinya yaitu tadi pemeliharaan yang nyata, bahwa kita disuruh, diutuskan untuk memelihara bumi ini. Ibarat suatu kepala, kita diwajibkan untuk merawat rambut-rambutnya supaya tidak kepanasan penghuni atau isi dari kepala itu. Tumpek bubuk yang nyata di kehidupan nyata ini yang diterangkan dalam Lontar ini, itu tadi, kita harus merawat pepohonan. Kita harus menanam jika ada yang tumbang, menggantinya dengan pohon yang baru. Kebetulan saya sudah melaksanakan ini dalam rentang 20 tahun terakhir ini.
kita sudah menanam 55.000 lebih pohon. Kita tidak bisa menyebutnya 55.000 tepat gitu, nggak bisa, karena ada yang berkurang, ada yang lebih, kan kita tidak bisa mendata dalam waktu rentang yang begitu panjang, tapi kasarannya sekitar segitu, sekitar 55 ribuan. Maka dari itu kita akan menularkan kegiatan ini, yaitu kegiatan tumpak bubuh yang nyata dalam kehidupan nyata ini, yaitu kita harus menanam pohon. Kalau kita tidak menanam pohon dalam jumlah banyak, atau kita jauh dari hutan, dari sumber-sumber air, dari hulu, kita punya cara sederhana. Mungkin kita bisa menanam satu pohon di lingkungan di dekat rumah kita, itu juga sama. Jika ada pohon yang sudah tumbuh, maka kita wajib memeliharanya. Jangan kita menyakitinya. Jadi hal itu dari tumpak bubuh yang nyata, paling tidak kita akan terlindungi, walau tidak 100%. Hanya beberapa persen kita akan terlindungi. Leluhur kita sudah mengajarkan dalam ribuan tahun yang lampau akan tentang perihal pentingnya menjaga lingkungan, yaitu tumpak bubuh hari pohon-pohon. Ayo kita bekerja sama. Kita tidak bisa sendirian, tidak bisa. Saya aja punya tim yang begitu sangat banyak, melibatkan banyak orang. Jadi pesan ini, pesan dari masa lampau, ini bukan pesan saya, pesan dari masa lampau. Mari kita praktekkan di hari ini. Ajaran dari masa lampau itu belum karatan kalau dipraktekkan hari ini. Masih bisa eksis, masih bisa berfungsi kalau kita praktekkan di hari ini. Jangan takut itu salah. Menanam pohon itu tidak salah. Menjaga alam, terutama pohon-pohon besar, itu tidak salah. Pohon besar itu tidak ada setannya. Angker atau apa, menyahkan. Lindungilah pohon-pohon itu. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, jika ada pohon yang angker atau apa, rawatlah, jangan malah ditebang. Itulah ibarat rambut dari bumi, ibu pertiwi itu tadi, yang sebenarnya manusia sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah ibu pertiwi. Kita hanya berusaha. Rawatlah, mari kita bersama-sama kita belajar bersama. Begitu. Bumi tidak akan memberi, walaupun begitu bumi tidak akan memberi, walau kita memberi, menanam atau apa, bumi tidak akan memberi. Tapi kita akan dihadapkan dengan bahasa ikhlas tanpa pamrih. Di situ kita akan menemukan suatu kenyamanan yang tidak hanya dinikmati oleh individu, tetapi akan dinikmati oleh banyak orang. Tidak hanya dinikmati oleh satu generasi kita ini, tetapi akan terwariskan di generasi-generasi yang akan datang. Itu teman-teman semua pesan dari masa lampau leluhur kita itu. Untuk diadakan di Lontar Maya ini, pahit akhirnya adalah tumpak bubuh. Mari kita pelihara pohon. Jangan ada kata angker, jangan ada kata malas-malasan untuk menanam. Jika ada lahan kosong, taburi biji-bijian yang berpotensi menjadi pohon besar. Carilah pohon yang tidak bisa dibuat bangunan. Jadi tadi kita akan untung jika gitu. Karena apa? Mereka tidak akan ditebang. Dan lagi yang penting lagi, jika ada pohon yang sangat besar, entah itu pohon beringin dan sejenisnya, karena pohon beringin banyak jenisnya, yang terlihat angker,
dahulu ditanam-tanam di sungai, di pinggir sungai, di sumber atau jangan ada kata angker. Akhirnya itu jadi rumah setan atau apa, jangan ada. Nah, akhirnya nanti itu akan ditebang. Saya sudah pernah melihatnya sendiri, masa lampau. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Mari kita ambil peran kita sebagai penjaga dari Ibu Pertiwi.